修成口舌之快，卷残云，天赋术，叶璇，这是你逼我的，否则有机会找你决斗个死！开天斩！3阶白银剑士，抗拒火环，岩化，岩分9重浪，过！ Melanjutkan part sebelumnya, setelah sampai di kediaman gurunya, Yesuan disambut dengan semangat oleh Guru Tong karena dia tidak sabar ingin segera disembuhkan dari penyakitnya itu. Kemudian Guru Tong memperlihatkan persiapan yang diperlukan oleh Yesuan. Lalu dia pun bertanya tentang presentase keberhasilan pengobatan yang akan dilakukan oleh Yesuan. Dengan yakin, Yesuan menjawab bahwa pengobatannya akan berhasil 99%. Setelah mendengar itu, Guru Tong langsung bersemangat dan segera membuka bajunya. Namun karena ada beberapa hal lain yang harus disiapkan, Yesuan pun mengajak Guru Tong untuk pergi ke kuil menara sihir. 叶璇，我们到底要去什么地方？是啊，你跟着我就行了。 Setelah sampai di menara guil, Yesuan langsung disambut spesial oleh pelayan di sana. Karena takut pergi lagi, Lois menyuruh pelayan lain untuk menahan Yesuan. Sementara dia segera pergi memanggil manajer Gu dan memberitahukan kedatangan Yesuan. Tak lama manajer Gu datang dan langsung menghampiri Yesuan dengan tergesa-gesa. Yesuan yang melihatnya bertingkah aneh merasa keheranan dan menganggap karena kejadian sebelumnya. Manajer Gu pun segera menepis anggapannya itu. Karena sedang terburu-buru, Yesuan menyuruh manajer Gu untuk menyiapkan ruang pemurnian dan beberapa bahan ramuan. 你能安排？只要是大师的要，这单子上。 不少都是怎么？有难度？ Karena merupakan tamu kehormatan di guil sihirnya, manajer Gu pun mengajak Yesuan untuk menunggu di ruangan VIP dan akan segera memanggil Presiden Ouyang dan memberitahukan kedatangannya. 这不是魔法公会的。 Tak lama setelah itu, Presiden Ouyang pun datang dan langsung menyambut kedatangan Yesuan dengan terlihat sangat senang. Guru Tong yang melihat tingkah orang-orang yang ada di sana merasa keheranan. Dia pun terus memuji-muji Yesuan setelah dia mendapatkan saran dari jawaban yang telah ditulis olehnya. 啊，的基础知识极烂，连魔魂草有求助者。 说的那个人正是在下，正是在下。 Kemudian dia pun bertanya kembali setelah dia membaca buku tentang dasar-dasar ramuan, di mana ada 2 bahan ramuan yang harus dipakai, tapi memiliki sifat berlawanan. Lalu Yesuan segera menjelaskan permasalahan yang tidak diketahui olehnya. 截然相反的，但我们首先这2种魔药。 Guru Tong pun merasa keheranan melihat Presiden Ouyang yang merupakan penyihir istana kerajaan, tetapi di depan Yesuan dia seperti anak yang tidak tahu apa-apa. 你这都不会吗？ Karena keperluan Yesuan sudah disiapkan, Yesuan pun memberitahu gurunya kepada Presiden Ouyang bahwa dia akan mengobati penyakit gurunya. Karena terkejut dan merupakan masalah kecil bagi Yesuan, Presiden Ouyang pun memberikan ruangan pemurnian pribadinya untuk dia gunakan. Sekaligus dia pun ingin melihat cara pemurnian ramuan yang dilakukan oleh Yesuan. Nah, setelah sampai di sana, Yesuan langsung melakukan persiapan untuk segera meracik bahan ramuan. Setelah diperhatikan Presiden Ouyang, ternyata Yesuan ini menggunakan metode kuno untuk pencairan bahan obat. 这是龙飞凤舞分上古荣耀术Bahkan Presiden dan manajer Gu sampai tidak mengingat langkah-langkah yang Yesuan lakukan. Karena ketinggalan satu bahan, mereka pun mengira bahwa persiapan ramuan yang dilakukannya telah gagal. Akan tetapi karena belum selesai, Yesuan langsung mencampurkan bahan tersebut, sehingga terciptalah ramuan sihir yang sangat sempurna.
Karena ramuan tersebut merupakan ramuan sihir tingkat 4, Presiden Ouyang pun mempertanyakan Yesuan yang bisa membuat ramuan tersebut, sementara dirinya berada di penyihir tingkat 2 menengah. Setelah itu, Yesuan menyuruh Guru Tong untuk segera meminum ramuan tersebut. Setelah diminum, dia pun disuruh untuk mengalirkan energi dokinya yang ada di dalam tubuhnya. 你的斗气运行路线出来了。 Setelah diperhatikan oleh Yesuan, ternyata penyakit Guru Tong sudah mencapai tahap kedua kerusakan lautan Qi di dalam tubuhnya. Meskipun itu masalah sulit, tapi bagi dirinya itu merupakan masalah yang mudah untuk disembuhkan. Guru Tong yang mendengar penjelasan Yesuan langsung panik karena mendengar lautan Qi-nya telah rusak. Presiden Ouyang dan manajer Gu juga ikut panik dan segera ingin menolong dirinya. Akan tetapi Yesuan langsung menyuruh Guru Tong untuk tidak panik dan menyuruh presiden dan manajer Gu untuk tidak ikut campur dalam pengobatannya dan meminta mereka agar diam karena pengobatannya belum selesai. Lalu Yesuan pun melanjutkan pengobatan dengan menusukkan semua jarum-jarum emas ke arah tubuh Guru Tong. 宁！ Setelah itu, Yesuan langsung menjelaskan bahwa itu disebut dengan bangkit setelah lenyap. Luka selama bertahun-tahun itu diakibatkan oleh lautan Qi yang telah rusak. Efek dari itu, sulit bagi Guru Tong untuk meningkatkan kekuatan basis kultivasinya. Maka dengan tusukan jarum emas, dokinya akan terkunci dan menjaga sumber lautan Qi, lalu dipadatkan sehingga meningkat secara langsung beberapa kali. 是，童虎老师，还等什么？ Kemudian Guru Tong langsung merangsang dokinya untuk dialirkan ke seluruh tubuh, lalu dipadatkan. Seketika lautan Qi-nya langsung pulih. Tak hanya itu, Guru Tong juga telah berhasil menerobos prajurit batu tingkat 5. 我居然突破了，怎么可能？复完成，还帮助童虎突破了5。 有什么不可能的？斗气虽然7、8年无法贯通，不过因为气海的原因，无法通过气海重新凝聚。斗气最 Berkat pengobatannya, Guru Tong pun akan membantu Yesuan apapun yang dia perlukan dan rela mati untuk melakukannya. Begitu juga dengan Presiden Ouyang. Meskipun ruangannya berantakan, dia pun merasa senang karena bagi dirinya itu sebuah kehormatan di mana ada sebuah jejak seorang master di ruangannya. Tak hanya itu, Yesuan juga diberi kelebihan oleh Presiden Ouyang ketika dia datang ke kuil sihirnya, yaitu diskon setiap kali membeli bahan ramuan dan namanya akan dicatat sebagai tamu kehormatan di tempatnya. Kemudian karena urusannya sudah selesai, dia pun meninggalkan tempat itu. Setelah Yesuan meninggalkan tempat itu, Presiden Ouyang memberikan pelajaran kepada manajer Gu, yaitu ketika Yesuan kembali ke tempatnya, dia harus memberikan yang terbaik buat kebutuhannya. Bahkan dia harus lebih hormat kepada Yesuan dibandingkan kepada dirinya sendiri. Alasannya karena jika saja dia mendapatkan kepercayaan sedikit darinya, maka bukan hal sulit jika ingin menjadi penyihir tingkat 4 di masa depan. Presiden Ouyang merasa pengetahuan mendalam Yesuan tentang ramuan tidak ada yang sebanding dengannya. Bahkan Master Rudolf yang merupakan ketua pembuat ramuan kerajaan tidak membuatnya memberikan perasaan yang sangat puas. Dia yakin bahwa Yesuan ini lebih baik darinya, seolah-olah dia sudah pernah melewati waktu yang membuatnya tambah bingung dan sulit dipercaya, yaitu di dalam tubuhnya yang masih muda berisi pencapaian sihir yang begitu sangat dalam. 他究竟是什么人？
Scene pun berpindah di mana Murong Bingyun sedang meningkatkan kekuatannya. Berkat pengobatan Yesuan, kini dia berhasil menerobos penyihir tingkat 2. Lalu dia pun didatangi oleh ayah dan pamannya. Kemudian ayahnya berencana akan membuatkan pesta ulang tahun untuk dirinya dan mengundang anak bangsawan dari kota Wang, yaitu Feilin dari keluarga Takla. Terlihat Bingyun ini tidak menyukai orang tersebut. 我才不要他的好心，他这个人。 塔克拉家族和我慕容家毕竟是 Lalu dia pun meminta kepada ayahnya untuk mengundang beberapa teman yang dia kenal. Karena ayahnya ini sudah diberitahu tentang Yesuan, dia pun juga penasaran terhadap sosok Yesuan, sehingga membuat anaknya sangat ingin bertemu dengannya. 亲， Kembali ke akademi, ketika ujian tingkat sihir akan dimulai, Yesuan menjadi pembicaraan murid-murid yang ada di sana. Berkat dirinya yang bisa mengendalikan binatang sihir, semua murid yang ikut ujian bertahan hidup pada waktu itu. Tidak ada korban yang berjatuhan. Lalu Yesuan diberitahu Chen Nan bahwa dirinya sedang dicari-cari oleh Lin Peng terkait masalah Lin Yu yang dikeluarkan dari sekolah. Namun bagi Yesuan itu bukanlah masalah yang besar. Saat ujian akan dimulai, Guru Yun pun mengeluarkan bola pengujian kekuatan sihir. Lalu saat Chen Nan mendapat giliran, dia pun berhasil mencapai penyihir junior tingkat 1. 陈南怎么可能这么强啊？陈南，一阶初级魔法师。测试完了赶紧下去，和其他学员排队呢。那你还没上，让我出风头嘛。 Lalu saat giliran ketua kelas, terlihat semua orang terkejut karena dia telah mencapai puncak penyihir junior tingkat 1. 法师也只有一步之遥了。 Ketika giliran Yesuan, dia pun dengan sengaja mengeluarkan kekuatannya hanya sampai penyihir junior tingkat 1. Guru Yun pun dibuat kesal karena Yesuan tidak mau melanjutkan uji kekuatannya. 学们的成绩都在这里了。 Pengumuman hasil ujian pun diumumkan. Dari 153 murid, ada 17 orang yang berhasil lulus dari akademi karena telah mencapai penyihir tingkat 1. Satu di antaranya ada seorang murid yang menjadi penyihir tingkat menengah dan telah memecahkan rekor di akademi selama bertahun-tahun. Lalu 8 orang yang dipilih akan pergi bersama Guru Yun ke kota Wang untuk mengikuti ujian masuk ke Akademi Alen. Setelah itu Chen Nan memberitahu Yesuan bahwa orang yang berhasil menjadi penyihir menengah adalah Murong Bingyun. Saat itu juga mereka kedatangan Lin Peng, akan tetapi Chen Nan berusaha menghalanginya. Namun Yesuan langsung mengejeknya bahwa Lin Peng ini merupakan anjing yang menggonggong dari keluarga Lin. 又开始叫了。 Saat dia mengeluarkan pedangnya, Bingyun datang dan langsung membela Yesuan. Begitu juga dengan ketua kelas. Kejadian itu menjadi perhatian murid-murid yang ada di sana. 老天啊，学院两大美女居然都这么硬，这也太幸福了吧！ Karena Yesuan dilindungi oleh 2 wanita, Lin Peng pun menantang Yesuan untuk bertarung dengannya sebagai pria sejati. Tentu saja Yesuan menerima tantangan itu. Lalu pertarungan pun terjadi. 话真多，要动手赶紧。好，方力不错，吹得我满两。残云，哎，天赋术。什么？ Di tengah pertarungan, Lin Peng mengalami kesulitan melawan Yesuan. Lalu dia pun mengeluarkan jurus andalannya. Tak disangka Lin Peng juga berhasil menerobos pendekar pedang silver tingkat 3. 叶璇，这是你逼我已然突破了白银剑，给我死！开天斩！ Meskipun dia berada di tingkat 3, Yesuan pun dapat mengalahkannya dengan menggunakan 3 elemen sihir, yaitu elemen angin, bumi, dan api. 无眼，遁剑诀，分九重了。嚯！ Karena sudah dikalahkan, dia pun berteriak memanggil Guru Zhou untuk minta diselamatkan. 既然胜负已分，不如就此散了吧。
dan film pun kembali bersambung. Sekian dulu pembahasan video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya guys. Ayo bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Thanks for watching and see you the next video guys.